kenapa di kita itu dulu ada mata kuliah teknik kendali itu, karena memang perlu. Sekarang mata kuliah itu mulai tahun ini udah hilang lagi, nggak ada lagi. Jadi output masuk ke sini, kira-kira kemudian diambil di sini, dikeluarkan lagi, stabil nggak dia? Kalau nggak stabil diinjek supaya dia sama. Jadi ada kontrol dayanya di sini, sehingga daya itu selalu konstan. Kalau dia kurang dari 8 watt, di sini diinjek supaya dia 8 watt. Terus kalau dia lebih, di sini akan dikurangin 8 supaya ini tetap 8 watt. Baru dipancarkan lewat antena. Nah, di dalam ini karena ini adalah praktikum, daya itu tidak dipancar keluar karena akan mengganggu pemancar yang lain. Caranya adalah diredam dengan menggunakan dummy load ini. Jadi daya dimasukkan ke sini, gitu. Jadi nggak ada yang terpancar keluar. Prinsipnya sama. Kalau yang ini ke udara, kalau ini adalah ke suatu beban. Kita sebut dengan dummy load. Gitu. Nah, apa yang akan dilakukan dalam praktikum ini adalah mengamati setiap informasi atau sinyal yang ada di titik-titik ini. Setelah bloknya kita gambar dalam praktikum, kita amati, oh bentuk dari TP1 ini misalkan sinus. Nah, kita tinggal tulis hasilnya berupa sinus, frekuensi sekian, amplituda sekian, bentuk gelombangnya seperti apa. Sudah selesai. Saat ini belum bisa, tapi ada beberapa bagian yang bisa diukur, hanya nggak sempurna. Ya, karena informasi ini belum masuk, belum ada. Yang kedua adalah penerima, receivernya. Seakan-akan ini dipancarkan 134 mega, ini penerima 134 MHz. Sama, kita akan melihat seperti apakah sinyal-sinyal di titik-titik ini semua. Sampai akhirnya sinyal itu kita terima, kalau di sini 1 kilo sinusoidal, di sini 1 kilo lagi sinusoidal. Caranya adalah 134 mega tadi harus kita turunkan dulu karena telinga kita tidak bisa mendengar 134 mega. Diturunkan. Setelah diturunkan, tadi kan dimodulasi ada informasi dan carrier kan. Ada gelombang pembawa dan gelombang pemodulasi. Nah, itu harus dipisahkan lagi. Setelah dipisahkan baru kita ambil informasinya. Jadi kalau kita cek di sini, karena ini belum jalan, kita injek dari fungsi generator nanti 134 mega di sini. Kemudian kita turunkan, ya berarti 134 itu di sini juga akan terlihat 134 ya mega. Kemudian 134 itu kita turunkan dengan menggunakan mixer. Mixer itu dipelajari di lab Pak Slameta. Di sini juga kita pelajari lagi mixer. Ya, mixer. Prinsip dari kerja mixer itu dia bukan superposisi sinyal, dia mirip sama modulasi juga. Ya, kerjanya. Nah, jadi ada F outputnya itu sama dengan N kalikan F ini plus minus M kalikan frekuensi yang di sini. Nah, jadi NF1 plus minus MF2. Jadi kalau kita ambil N-nya dari 1 sampai 10, M-nya dari 1 sampai 10, ya berarti banyak sekali sinyal yang keluar. Ya. Nah, kalau kita ambil 1, M-nya 1, N-nya 1, kalau kita jumlahkan, maka hasilnya akan menaikkan. Tapi kalau saya kurangkan, hasilnya adalah menurunkan sinyal. Jadi dia bisa berfungsi sebagai up converter, menaikkan sinyal. Misalkan sinyal yang ingin kita pancarkan ke satelit, ya. Kita juga ada modul satelitnya. Selama ini masih tersimpan di lemari, belum sempat dibuka karena memang sibuk
menyiapkan alat-alat praktikum yang belum berfungsi. Kalau kita turunkan, dia berarti down converter. Nah ini kita turunkan di sini 134, kita turunkan jadi 10,7, kita turunkan jadi 455. Pertanyaannya kenapa diturunkannya jadi 10,7 mega, enggak misalkan 21 mega, 50 mega gitu ya? Karena modul band pass filter 10,7 itu ada di pasaran. Karena 10,7 itu kan standar FM, 455 itu standar AM. Jadi prinsipnya itu sudah blok yang jadi nggak usah harus beli blok-blok lagi. Ya kalau sudah ada standarnya, kita ambil aja standar yang ada. Sehingga 134 dikurangin ini jadinya 10,7. Maka ini bisa kita cek ya. Yaitu besarnya adalah 134 dikurangi dengan 10,7, itu akan saya peroleh sebesar 123,3 MHz di titik sini. Ini kita ukur. Tadi osilator 123,3 MHz itu nggak ada. Saya bisa mendapatkan, cari di katalog osilator itu berapa yang adanya, yang kristal. Caranya dengan dikali atau dibagi, yang penting hasilnya harus 123,3. Dapatlah kita yang dikali 9. Berarti yang hasil di sini, titik ini adalah sinyal ini dibagi dengan 9. Nah, kalau saya bagi dengan 9, 123,3 saya bagi 9, hasilnya adalah 13,7. Di sini 13,7. Ini harus kita ukur. 13,7, 123,3 jadinya adalah 10,7. Di filter dikuatkan, berarti di sini 10,7, difilter lagi dengan band pass filter supaya dia tetap di frekuensi senternya di 10,7. Di sini 10,7 belum terdengar, bisa kita dengarkan, turunkan lagi dengan mixer menjadi 455. 10,7 dikurangi 10,245 itu adalah 455 kHz. Jadi dari ratusan mega, puluhan mega jadi kilo. Sudah ya. Berarti di titik sini adalah 455. Di titik sini adalah 455 kilo yang sudah dikuatkan. Ini udah agak susah melihatnya karena tadi alat kita di 12 giga. Oke. Kalau yang dengan 4 ini masih mending, masih bagus hasilnya. Udah rusak, belum sempat dilihat sama sekali ini. 4,455. Nah kemudian ini kan masih modulasi pasar tadi, kita pisahkan informasi dan gelombang pembawanya dengan menggunakan demodulator FM. Nah, kalian juga sudah belajar di lab Pak Simta di Panceng juga demodulator FM itu apa aja yang ada, tapi kayaknya lebih banyak di labnya Pak Simta ya. Salah satunya di sini adalah diskriminator. Nanti coba buka, kalau iseng-iseng nggak ada waktu, buka cara kerja diskriminator itu seperti apa. Sehingga dari hasil blok ini kita dapatkan di sini adalah informasi 1 kHz. Dikuatkan lagi, ini adalah informasi 1 kHz. 1 kilo bisa kita dengar lewat speaker atau bisa kita gunakan beban, bisa dilihat di osiloskop dan di sinyal hand. Itu ceritanya. Setiap titik-titik harus tergambarkan, kecuali yang belum bisa kita praktikumkan. Itu adalah minggu ke-1, minggu kedua. Minggu ketiganya kita mempelajari lebih jauh lagi ya. Kita mempelajari adalah sensitivitas FM-nya nih. Jadi sensitivitas itu